Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz suara sehat. Alhamdulillah. Ini ada pesan Pak Menteri menarik ini. Jadi langsung saja nih, Ustaz, ada kasus di mana seorang supir bus Transjakarta itu menyelamatkan seorang wanita yang coba untuk bunuh diri. Nah, kemudian Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, itu memanggil supir bus itu. Diberi ya kenang-kenangan atau mungkin sedikit kebahagiaan begitu ya. Nah, yang menarik adalah ada pesannya Anies seperti ini, Ustaz. Seperti sementara itu Anies berpesan kepada warga untuk tidak mengabaikan kesehatan jiwa yang tak kalah penting dari kesehatan fisik. Apabila ada teman atau orang yang mengalami cemas, depresi atau masalah kesehatan jiwa lainnya, Anies mengimbau warganya untuk tidak ragu untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait seperti psikolog, psikiater, dan klinik kesehatan jiwa. Ini agak unik. Biasanya Anies Baswedan itu kalau tidak dikritik, dia menjawab tentang rencana-rencana besarnya atau kerja-kerjanya yang memang tidak punya waktu lah untuk memberi layanan pada kritik-kritik yang katakanlah ya rendah gitu ya atau receh begitu. Tapi saat ini dia memberi satu imbauan tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Ini apa yang menarik untuk kemudian dilihat sebagai pelajaran? Ya, pertama-tama saya juga sangat respect ya pada Pak sopir truk itu ya. Dan kita tahulah kira-kira kelas seperti apalah beliau dengan sopir truk itu. Sopir Transjakarta, bus. Oh, Trans ya? Ya, sopir Transjakarta ya. itu. Dan bagaimana kepeduliannya terhadap seseorang yang mau dikatakan mau bunuh diri, cemas atau depresi dan lain sebagainya, itu sebetulnya menunjukkan satu keunggulan manusiawi atau apa yang disebut-sebut sebagai sifat-sifat manusia yang adiluhung. Ya. Bahwa sifat adiluhung itu ya bisa terjadi pada sopir trans, bisa pada rakyat kecil. Bahkan saya melihat rakyat-rakyat kecil yang biasa hidupnya inilah yang sifat-sifat kemanusiaannya itu bisa terjaga. Di tengah satu situasi di mana orang yang sudah terjebak kepada materialisme gitu ya, melupakan sifat-sifat kemanusiaan yang lain ya. Jangankan peduli kepada sesama. Haknya sesama saja dia rampas, dia curi, ya kan? Betul, betul. Apa ini kan? Itu kan sebetulnya tanda orang-orang seperti itu nggak punya nilai kemanusiaan, ya kan? Tetapi justru orang-orang kecil ini yang punya nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira himbauan dari gubernur kita Anies Baswedan itu sangat bagus ya, untuk memberikan kepedulian kepada sesama, kepedulian sosial secara umum ya. Terutama dalam situasi di mana saat ini ketika wabah COVID-19 yang tidak hanya menakutkan karena sakit, tetapi juga ancaman stabilitas ekonomi keluarga juga sangat terganggu. Nah, ini gubernur punya kepedulian yang sangat baik ya. Jarang loh kita menemukan gubernur yang kayak begini nih. Jarang. Yang ada itu malah justru dia nyumbang sesuatu ya, dia foto-foto untuk selfie ya, untuk pencitraan. Ya, ini enggak ya, justru kita diminta untuk peduli itu, dan itu saya kira juga menunjukkan nilai keluhuran gubernur kita itu yang punya nilai-nilai kemanusiaan yang adiluhung ya. Ya. Fenomena yang kemudian juga menarik adalah apa yang menyebabkan seseorang itu sampai pada tahap dia kehilangan harapan. Mungkin karena yang akan coba bunuh diri ini seorang wanita 20 tahun. Mungkin dia kehilangan harapan akan masa depan gitu ya. Sehingga dia kemudian memutuskan untuk apa saya hidup gitu kan. Akhirnya lebih baik saya mati saja, mungkin begitu. Tapi fenomena orang putus harapan ini sebenarnya juga terjadi pada mereka yang punya kedudukan, yang kemudian perilakunya menjadi tidak sehat secara mental, secara jiwa. Orang korupsi itu kan pasti tidak sehat jiwanya. Bagaimana hubungannya, korelasinya ini? Ya, baik ya. Sebetulnya kedewasaan mental itu mengapa banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa ini jauh lebih cerdas daripada IQ, gitu kan? Kita kan sekolah ini rata-rata diajarkan supaya IQ kita tinggi, tetapi
emotional quotient atau kedewasaan sosial ini kadang-kadang tidak cukup gitu ya. Kurikulum kita tidak cukup memberikan backup untuk terjadinya pendewasaan sosial, ya kan? Ya. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang lulus dari sekolah, ya, fenomena orang stres, fenomena orang mendapatkan tekanan mental, tidak kuat dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibaca dalam dua analisis, ya. Pertama, secara subjektif atau subjektivitas dari masing-masing diri dalam menghadapi situasi. Maksudnya begini, bisa jadi satu beban yang sama dipikul oleh dua orang yang berbeda, melahirkan stres yang berbeda. Katakanlah orang anak usia 20 tahun ditinggal mati oleh ibunya atau bapaknya. Kalau orang itu sangat dewasa, apalagi dewasa spiritual, dia punya tingkat keikhlasan yang sangat tinggi untuk bisa menerima itu. Karena konsep dasarnya yang bagus. Ya. Tapi kalau orang yang tidak punya kedewasaan yang tinggi, ya, ditinggal mati oleh bapaknya, dia langsung kehilangan masa depan, ya kan? Itu bisa menjadikan stres. Atau mungkin saja juga dia sedang lulus dari ini, tidak punya gambaran untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ya, di tengah PHK yang merajalela, siapa perusahaan mana yang mau mencari pekerjaan, dan akhirnya sudah tidak bisa melihat masa depan dan akhirnya memilih udah selesai saya hidup saya, misalnya begitu, ya. Tapi juga memang ada, kalau stres ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, berarti betul-betul ada tekanan yang luar biasa kepada masyarakat itu, ya kan? Ada itu. Dan itu menjadikan kepedulian sosial harus lebih tinggi. Nah, inilah pentingnya Islam itu, ajaran Islam itu, ya. Kalau kita punya harapan, dan harapan kita yang paling tinggi itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Betul. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah, inayah, ya kan? Kemampuan untuk menjalankan hidayah itu, ya. Semuanya itu adalah sebetulnya jalan keluar kalau orang bisa memberikan tingkat kepasrahan yang tinggi dan keyakinan yang tinggi bahwa hanya dengan berserah diri pada Allah lah sebetulnya stres, tekanan mental, depresi itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan orang-orang korupsi itu? Ini juga sebetulnya adalah jenis penyakit sosial juga, ya kan? Bisa kita sebut sebagai psikopat juga, gitu ya. Orang yang menderita psikopatologis, penyakit jiwa, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dalam angan-angannya, supaya saya dihormati orang, maka saya akan menunjukkan bahwa saya kaya. Nah, ketika jalan untuk menuju kaya itu dengan jalan biasa saja, nggak mungkin. Nggak memadai, lama. Ya kan? Lama gitu kan? Atau bahkan tidak akan terjadi. Kita bisa gambarkan lah, kalau pegawai negeri atau katakanlah pejabat, kalau hanya makan gaji saja, itu nggak mungkin punya rumah sampai 10-15, nggak mungkin itu. Kalau dia makan gaji itu, atau bisnis es doger misalnya, itu kalau kebayanglah itu seberapa, bisa diukur. Bisa diukur, mudah itu cara mengukurnya, ya kan? Nah, kalau hanya mengandalkan itu saja, sementara dia beranggapan bahwa dengan punya banyak duit, ya kan, orang akan hormat pada kita. Ya, ini ada dua kesalahan yang fundamental. Pertama adalah kesalahan pandangan hidup itu sendiri. Pandangan hidup. Ya, jadi orang menganggap bahwa punya materi itu, ya, dia akan dihormati orang. Sekalipun mungkin banyak yang menghormati, sekalipun banyak yang menghormati. Tetapi pandangan ini keliru, karena hormat kepada orang kaya itu kalau karyanya itu normal. Tapi kalau kayanya hampir dari mencuri, siapa yang akan hormat gitu loh? Betul. Ya, kalau misalnya dia diketahui bahwa dia pencuri karena itu punya ini, siapa yang benar? Yang kedua adalah yaitu kesalahan bahwa ketika dia mencoba untuk melanggar hak-hak orang lain dan lain sebagainya, itu terlalu meremehkan. Itu menjadi problem sebetulnya. Ya, bahkan saya banyak cerita gitu ya. Katakanlah penipu atau pencopet yang ada di bis itu. Ya, sekalipun dia nyopet itu nggak ketahuan, sebetulnya
si copet ini kan tahu bahwa dirinya Ya, mencopet, mencopet, gitu loh. betul. Walaupun dia nggak pernah ketangkep selama hidupnya dia mencopet, tahu nggak bahwa dirinya itu pencopet? Tahu dia. Ya. Dan itu adalah siksaan rohani yang paling berat. Paling Ya. berat, ya. Karena penyakit yang paling berat itu adalah penyakit yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ya, dengan cara seperti itu orang akan berada dalam sakit itu terus-menerus karena upaya untuk sembuh tidak ada. Luar biasa ya, ternyata persoalan hidup sebenarnya sangat sederhana saja. Yang ketika kita mengenal Allah, kemudian Islam ini menjadi pandangan hidup, itu kita sebenarnya sudah selesai hidup ini. Artinya tidak kemudian menjadi galau, risau, apalagi sampai putus harapan. Nah ini kalau yang Ustadz lihat dari kehidupan para, ya katakanlah para sahabat Nabi, itu kan banyak yang sampai tidak makan 2-3 hari gitu kan. Tapi mereka sabar. Tapi kalau kita bawa cerita ini ke zaman sekarang, sepertinya ada hambatan rasio untuk memahami. Nah ini bagaimana cara sederhana untuk kemudian ini menjadi sebuah inspirasi, sehingga kita itu tidak perlu misalnya ya minder karena nggak punya kekayaan. Padahal orang sekarang berlomba-lomba untuk memperkaya diri gitu ya, sampai lupa caranya, sampai lupa apakah ini halal apa haram dan sebagainya. Ini penting sekali buat masyarakat ini. Nah, ini bagaimana saran Ustadz? Ya, sebetulnya kan sederhana ya. Kenapa para sahabat itu kelihatan lah sabarnya itu. Ya karena dia punya 2 superioritas itu. Pertama adalah superioritas spiritual, yang kedua adalah superioritas intelektual, ya kan? Nah, dengan cara seperti itu, ya beban yang sifatnya fisik itu dia hadapi dengan santai. Dia mendapatkan sesuatu juga biasa, dia kehilangan sesuatu yang sifatnya fisik juga biasa. Nah, yang menjadi problem dalam kehidupan sekarang itu adalah karena orang tidak punya 2 keunggulan itu, ya kan? Dia tidak punya 2 keunggulan itu. Sebetulnya kalau orang itu sudah punya 1 keunggulan saja, spiritualitas saja itu sudah selesai. Apalagi punya dua-duanya itu, ya kan? Spiritualitas dan intelektualitas itu. Oke, selesai itu. Karena kebahagiaan materi, makan saja itu kalau sudah sepiring itu kan selesai. Cukup, sudah. 2 piring itu sudah agak beban. Orang mau katakanlah orang duitnya triliunan di Indonesia itu mau makan 10 piring dalam waktu, nggak mungkin kan? Nah, yang lebih tinggi, kenikmatan yang lebih tinggi itu adalah kenikmatan intelektual. Oh, itu kalau ditanya kepada para ilmuwan-ilmuwan besar ngerti itu jawabannya. Apalagi yang disebut dengan kenikmatan spiritual. Ya, remeh sebetulnya itu, masalahnya itu. Cuma karena orang nggak tahu, jadi dia berkutat terus di persoalan tangga paling bawah dalam kehidupan umat manusia itu. Terima kasih banyak Ustadz Suarsono atas ulasannya. Jadi kuncinya adalah mari perhatikan jiwa kita, sehatkan dengan spiritualitas, dan tajamkan intelektualitas kita, sehingga kita tidak ditipu atau dikecoh oleh alam realitas dunia yang semu dan fana ini. Kita jumpa lagi pada bincang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.